menjadi dua corak, Ahlul Bait versi Ahlus Sunnah dan Ahlul Bait versi Rafidah. Rafidah ini Ahlul Bait yang membenci Abu Bakar, Umar, Utsman dan hampir semua istri Nabi mereka benci kecuali Khadijah, ya, Ummu Salamah barangkali. Jadi mereka benci sekali dengan sahabat-sahabat Nabi, bahkan kepada Aisyah. Dulu kalau disebut Syiah itu positif, tidak ada masalah. Di zaman dulu Syiah itu pengikut Ali, lawan Muawiyah, itu politik. Belakangan gerakan ini menjadi sebuah akidah. Maka ada beberapa zuriat Nabi protes kepada saya, semua Habib itu Syiah. Saya tanya, Syiah apa dulu? Syiah mahabbah pengikut Sayyidina Ali atau Syiah Rafidah? Saya tanya gitu. Kalau cinta Sayyidina Ali, maka semua kita Syiah. Ya enggak? Benar, antum cinta Sayyidina Ali enggak? Kita semua cinta Sayyidina Ali. Tapi jika cinta Sayyidina Ali membenci sebagian sahabat, maka itu tidak termasuk Syiah yang kita maksud. Ya. Jadi Syiah itu sebuah istilah politik yang kemudian berubah menjadi istilah agama. Karena ada politisasi agama. Ini yang bergawat nih di Indonesia mulai ini. Dulu saya kajian, Bapak Saudara makan Allah, tentang kajian Ma'rifatur Ruh, nggak ada yang protes. Giliran saya ngisi di Kemenak, dicari-cari kesalahan saya. Ya, oh kayaknya emang ada yang nggak seneng kita buka ilmu ini. Jadi antum nggak usah balas-balas ya, biarin aja ya. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Saya kemudian diperkarakan masalah Al-Ghaus, Al-Mahdi. Antum coba cek, apakah pernah saya menaskan menyebutkan Al-Mahdi seseorang? Kan nggak ada. Ada nggak di kajian saya? Hah? Pak Hashim ikut saya kan selama ini. Ini kemana-mana ikut ngaji, sampai ke puncak saya diikutin. Pernah nggak saya mengatakan Al-Ghaus Al-Mahdi si fulan? Pernah nggak? Nggak ada. Justru saya mencintai semua Ahlul Bait karena saya khawatir nanti dari keluarga mereka keluar Al-Mahdi. Gitu. Cuma sekarang saya punya guru, mursyid saya banyak. Mursyid saya ini Thariqat Nasamaniyah, saya ngambil kepada Abu Ya Hasan Basri, sudah wafat, dan anaknya Abu Ya Darlis bin Hasan Basri, dan saya diijazahkan Naqsyabandiyah dan Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah. Itu ijazah dari mereka. Sebab mereka sudah wafat, ayah dan anak sudah wafat. Lalu saya berguru kepada Abu Ya Kasril, Maulana Kasril Al-Khalidi An-Naqsyabandi, masih hidup. Beliau ummi, gak mau nerima ijazah tapi karena keummiannya. Tapi kita paksa supaya tetap memimpin zikir karena kita butuh ilmu zikirnya. Adapun ilmu tentang baca kitab, saya bilang biar saya backup. Masih hidup sekarang. Ada satu lagi yang ummi juga, Abu Ya Masri namanya. Bukan orang Mesir Pak, tapi mukanya ke orang Mesir emang. Guru saya dulu Dr. Bashiri Abdul Mu'ti, ngajar juga di Darussunnah, ngajar di UIN juga dulu. Beliau ahli dirasah Islamiyah lah, keilmuan Islamnya lengkap, syair bisa, tafsir bisa, nahwu bisa, usul fikih bisa, apa aja bisa. Mukanya mirip. Saya mikir jangan-jangan emang dia dari Mesir nih, keturunan dulu ya. Abu Ya Masri mengijazahkan saya juga Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Samaniyah, Khalwatiyah, Al-Qadiriyah. Jadi saya bersanad, alhamdulillah. Kemudian juga guru saya waktu saya masih kecil namanya Abu Ya Riswandi, mengijazahkan saya juga Naqsyabandiyah dan mentalkinkan Samaniyah, tapi tidak mengijazahkan Samaniyahnya. Tapi beliau ngambil tabarruk kepada saya Thariqah Syaziliyah. Jadi ini guru yang mau merendah juga nih. Ya, ada guru begitu Pak. Dan saya mudabbaj itu dalam ilmu sanad saling mengambil. Dia mengambil dari saya mengambil dari dia. Dengan tuanku Buya Kerajaan, nama ininya, nama gelarnya itu di pesantren yang ada di Pariaman. Thariqatnya Syattariyah. Beliau tawadhu sekali orangnya, masih mau dengerin bocah saya kayak saya ini
Di umur beliau kan saya masih kecil. Tapi setiap kali pulang beliau minta, ayo ngajar kitab sebentar gitu di tempat beliau. Dulu kalau nggak di rumahnya, kalau nggak di pesantren. Dan masih banyak lagi beberapa thariqah dan masyayikh yang mengijazahkan. Sekarang saya ketemu seorang mursyid lagi yang mengajarkan thariqah, gabungan 4 thariqah, lalu kemudian dia mengambil metodologi awalnya, disebut Al-Muhammadi. Jadi gabungan Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, Tijaniyah. Nama guru saya itu Abiyah Ahmad Al-Badar. Dan mereka beda-beda. Yang 4 yang tadi itu orang syariat semua. Kalau yang ini Malamatiyah. Kalau Malamatiyah tahu sendiri, ujiannya langsung ke dalam jantung antum itu, sir antum diuji. Saya ketemunya setelah saya berdoa lama bertahun-tahun, ya Allah pertemukan saya dengan wali Allah yang mempunyai ma'rifat tentang engkau. Ujiannya berat. Ketemunya di mana? Dia orang Jakarta tapi ketemunya di Uzbek. Jadi saya karena dari kecil belajar Naqsyabandiyah, saya pengen ziarah ke Naqsyabandiyah dan minta izin, minta kepada Allah, ya Allah pertemukan saya dengan wali-wali Allah. Ternyata saya sekamar dengan beliau. Malam-malam kenalan sampai kami di kota Bukhara. Jadi turun di Tashkent, dari Tashkent terbang lagi ke Bukhara, sekamar. Kata beliau, maafin ya kalau saya agak nyeleneh. Iman saya itu mulai diuji tuh. Pandangan batin saya mulai diuji. Pak. Kak, aneh kenapa? Saya panggil dia Syekh. Dulu belum ada aneh-aneh, pakaiannya masih biasa ke orang biasa. Terus beliau bilang ke saya, ini sering ada kontak batin dengan Sayyidina Al-Khidir. Wah, merinding saya waktu itu. Beneran nih orang nih, wajahnya kok nggak ada tampangnya sama sekali. Pakai jam mahal, ya, pakai baju, pakai celana levis. Pusing juga kita tuh mikirin orang nih, ini zohirnya begini. Dicek sosmednya, gaya-gayaan. Terus saya kan karena khawatir tidak mau mengulangi kesalahan yang dulu diberitakan Allah dalam surat Al-Kahf. Itu bukan salah dosa tapi salah adab. Sayyidina Musa ingkar gak ke Nabi Khidir? Ya, saya gak mau mengingkari hal yang sama lagi. Maka saya dalam hati, ya Allah, jika ini benar tolong kasih saya pertanyaan yang membuat dia tidak tersinggung. Maka saya bertanya, Syekh, kalau saya ketemu Nabi Khidir dalam batin, di dalam rohani, itu cara taunya gimana? Itu bahasa halus daripada saya mau nanya gini ke dia, muka kayak kamu ketemu Nabi Khidir, tahu dari mana tuh Nabi Khidir gitu. Mau nanya begitu, tapi batin saya mengatakan tanya baik-baik, siapa tahu dia beneran. Maka saya bertanyalah, Syekh, kalau saya yang ketemu Khidir, Balia bin Mulkan, itu tahu benernya gimana? Langsung dia tunjuk dada saya, kamu kan punya sir dalam dirimu. Merinding saya ditunjuk begitu. Kamu punya sir dalam dirimu. Sirmu itu ada ruh di dalamnya. Ruh kenal dengan ruh, sir kenal dengan sir. Di situ saya mulai berhati-hati dengan orang ini. Gak boleh suzon sama sekali. Suzon lewat kita. Nah itu ceritanya. Maka selama pandemi saya dapat hadiah itu. Hadiah mulazamah, diminta beliau ngajar hikam di tempatnya. Jadi ceritanya saya diminta ngajar hikam di tempatnya. Ar-Razi bisa ngajar hikam nggak? Oh siap, saya ngajar hikam lah di sana. Waduh, saya diuji Pak. Ngajar hikam orangnya main PS. Hikam kan mengajarkan berbaik sangka, benar nggak? Dia main PS, saya bisa nggak baik sangka sama dia? Selesai saya ngajar hikam, saya duduk bersama beliau, nemenin beliau main PS. Ternyata beliau ini satu napas nggak pernah lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika main segala macam, ntar ada sirnya turun, diambil kertas, dia tulis. Saya mau nanya waktu itu, Syekh, ente tahu nama ruh, dalilnya mana?
Ada nggak ulama terdahulu yang ngomong nama ruh? Jadi dulu saya termasuk meragukan nama ruh, ya, termasuk yang meragukan nama ruh. Dan itu kepala saya mau pecah, Pak, mau ngomongin masalah nama ruh. Karena selama ini saya belajar thariqah, saya asli belajar thariqah dan dapat ijazah kemursidan. Beda dengan orang di luar sana yang anti dengan masalah ini, dia belajar thariqahnya cuma lewat kitab atau cuma baca rotib-rotib aja, nggak pernah suluk 40 hari, nggak pernah suluk sekian hari, nggak pernah ikut suluk tarekat apa. Saya ngikutin dan emang nggak ketemu dalam kitab-kitab yang pernah saya baca. Ternyata saya kurang baca kitab. Ada ternyata. Kata beliau, ente cari lagi main PS. Ini orang nggak pernah nyantri, Pak. Tapi dia bilang saya belajar kitab tasawuf bukan di sini, tapi di alam lain. Wah, kan pusing lagi kita. Selama ini saya tahu nama kitabnya Ghunyah, karya Syekh Abdul Qadir Jilani. Lagi habis main PS dia bilang, tutup. Kamu kalau ragu bab ruh, padahal saya nggak nanya, Pak, cuma di hati doang. Kamu kalau ragu masalah ruh, cari kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, buka kitab Al-Ghunyah. Kitab apa? Al-Ghunyah. Saya mikir kapan orang ini baca kitab Ghunyah. Kitab itu saya udah punya, cuma nggak tahu waktu pindahan nggak ketemu. Saya beli lagi itu kitab. Bener, sekarang 2 eksemplar saya punya, ketemu lagi itu kitab. Jadi saya beli kitab itu seminggu setelah dari ketemu. Saya waktu itu datang sekali seminggu. Udah hampir khatam nggak ketemu-ketemu. Tambah shock di hati nih. Wah, kayaknya nih asal tebak-tebakan doang nih. Tapi kemudian masih ada sisa 1/5 lagi belum saya baca. Tutuplah. Kirim dulu Fatihah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah li ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya Fatihain juga beliau yang bilang itu. Kalau ente benar nih pasti ketemu langsung nih. Benar, saya buka ketemu halaman itu langsung. Tapi ketika buka itu, saya udah bolak-balik belum paham juga. Baca balik. Bagian mana ya? Ulang lagi. Yang ketiga baru ketemu. Jadi ketika seseorang jadi murid, ya, ini ada orang jadi murid nih. Murid itu bahasa Arab, artinya yang berkehendak mengenal Allah. Udah jadi bahasa Indonesia ya? Ini pertanda bahwa dulu yang jadi guru di negeri ini adalah para sufi. Ya. Murid ini jika sudah mengenal Allah, maka Allah lah yang mengenalkan dirinya. Disebut murad. Ini thariqat lama di zaman dulu. Murad itu Allah yang mengenalkan diri kepadanya. Dalilnya apa? Jika hamba mendekat 1 jengkal, Allah mendekat. Hamba mendekat berjalan, Allah mendekat dengan. Maka orang itu yang dikehendaki Allah. Zahirnya dia yang berkehendak, batinnya Allah lah yang berkehendak. Maka disebut murad. Jika si murid sudah faham bab ini, dia nggak merasa zikirnya lagi yang hebat, dia nggak merasa sholatnya lagi yang dahsyat, tapi dia merasa semua ini anugerah dari Allah, baru disebut murad. Habislah iradah dia dalam iradah Allah, lenyaplah kudrat dia dalam kudratnya Allah. Ketika itu Syekh Abdul Qadir berkata, Allah akan menamakannya dengan nama-nama yang hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu itu maknanya 2. Benar hanya Allah yang tahu dan para walinya atau nabi-nabi. Karena di Quran kan ada la ya'lamul ghaiba illallah, tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kecuali Allah memberitahu, kata Imam Suyuti. Kepada siapa Allah kasih tahu? Nabi dan wali-walinya. Nabi dan wali-walinya. Di situ ada kalimat Allah akan menamakan orang ini dengan nama-nama yang hanya Allah lah yang tahu. Makna keduanya, nama-nama itu banyak, hanya Allah yang tahu berapa banyak nama itu. Ternyata ini kan teman kita nih, Bang Dodo, juga berguru kepada Syekh Hisham. Kata Syekh Hisham juga sama ya, satu orang bisa punya nama lebih dari 1.
Syekh Hisham Kabani, tahu Syekh Hisham Kabani, murid Syekh Nazim. Syekh Abdul Qadir ngomong begitu loh. Ya. Allah akan beri lakop dia dengan lakop itu gelar yang hanya Allah yang tahu. Bisa berarti hanya Allah yang tahu dan para walinya, atau hanya Allah yang tahu berapa jumlah daripada gelar-gelar tersebut. Gitu. Dan itu semuanya gelar-gelar dan nama-nama makom dan ma'rifat. Disitulah saya kemudian tambah tasdik. Itu belum tasdik bener, masih proses ya, bertahap. Maka teman-teman, apa yang diragukan oleh kawan-kawan saya para asatidz sekarang, saya memaklumi dan saya tidak marah ya. Jadi antum, para dai, para masyayikh, mungkin sebagian habaib yang meragukan ini, saya tidak akan marah, saya tidak akan suudzon. Mungkin ada bahasa saya yang belum lengkap yang saya sampaikan sehingga antum ingkar, dan saya tidak akan marah. Maafkan jika ada kalam yang kurang pas. Maka sekarang saya buka kitabnya itu. Sebenarnya kalau mengikuti kajian saya dari awal, di Ribat kita sudah buka ya, di Ribat sudah lengkap. Ada ngikutin channel Ribat? Ikutin yang awal-awal. Yang awal-awal itu masih ada kajian tentang kitab yang menyebutkan nama ruh. Bahkan kita tampilkan di situ kitabnya. Ya. Jadi nanti salah satu persoalan yang akan saya dikritik ya, masalah nama ruh. Dan perlu diketahui teman-teman, ini bukan bab akidah. Ini cuma bab tasawuf. Sebagaimana di fikih ada perbedaan, di mazhab Asy'ari ada perbedaan, dalam tasawuf juga ada perbedaan. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Termasuk istilah ghaus. Apa arti ghaus? Ghaus itu wali. Ini ulama beda definisi. Ada yang mengatakan makhluk menyandarkan kepada doanya, karena doanya lah makhluk diberkahi. Itu terjemahan kitab-kitab lama. Tapi kalau saya menerjemahkan al-ghaus adalah orang yang paling kenal Allah, namanya, sifatnya, af'alnya, bahkan zatnya. Itu disebut wali al-ghaus. Kok begitu? Jika dia kenal Allah, baru dia bisa meminta kepada Allah. Dengan begitulah doanya mustajab. Baru nyambung dengan definisi ulama yang lama. Gitu. Jadi ketika saya mengambil ini dari hadis Nabi, ketika ada seseorang sahabat berdoa, doanya lucu, antum pasti dengernya lucu. Allahumma ya ahad. Kalimat gimana? La ilaha illa anta lam talid wa lam tulad nas'aluka bi annaka la ilaha illa anta anta samad lam talid wa lam tulad wa lam takun lahu kufuwan ahad. Lucu nggak bunyinya? Wa lam talid wa lam tulad. Orang awam dengarnya wa lam tulad. Lucu nggak dengarnya? Antum biasa dengar apa? Lam yalid wa lam yulad. Kalau ya dia, kalau tak engkau. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau yang Maha Ahad, yang Maha Samad, yang tidak melahirkan dan dilahirkan. Talid melahirkan, tulad engkau dilahirkan. Berarti tidak perlu asbab. Walam takun lahu kufuwan, walam takun laka kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding denganmu. Kata Nabi, orang ini meminta dengan nama yang disebut Ismul A'zam, nama yang agung, yang mana jika nama ini dibaca maka doa akan diijabah. Berarti orang-orang yang disebut wali itu orang yang kenal Allah. Maka derajat kewalian itu 4. Derajat wali kenal nama, wali kenal af'al perbuatan, wali kenal sifat, wali kenal sir zat, bukan hakikat zat, sir zat, ya. Paham di situ, ya. Nah, yang kita pelajari di Aqidatul Awam adalah sifat Allah, ya. Yang kemudian dimulai dari sifat zat itu wujud. Nah, di sini kita mulai nomor 5 aja ya, karena pada lupa semua kan? Ya benar.
Bait nomor 5, wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Ketahuilah yang mesti diketahui oleh kita, bukan oleh Allah. Min, di antara yang wajib diketahui, Allah memiliki 20 sifat. Bagi siapa diketahui? Bagi kita. Sifat Allah banyak enggak? Antum nanti saya sebut beberapa nama aja udah pusing ntar. Gimana kalau kita ajarin semua sifat? Ya, kiamat belum udah nyampe, belum selesai itu. Jadi 20 sifat itu bukanlah batasan nama Allah. Tolong diingat-ingat. 20 sifat bukan batasan nama Allah. 20 sifat itu kira-kira batas akal kita kuat memahaminya. Paham di situ ya? Oke. Yang pertama apa? Fallahu mawjudun. Allah itu mawjud. Nah, wujud itu ada dua. Boleh Mancung dibantu hapus. Fallahu mawjudun. Allah itu mawjud. Apa arti mawjud dalam bahasa Indonesia? Ada. Mawjud itu nama yang ada, sifatnya disebut wujud. Maka kita sering menyebut wujud kidam, bukan Allah mawjud kan? Wujud kidam baqa. Wujud di alam semesta ini ilmu akidah. Saya bukan ngomong ilmu tasawuf ya. Kita garis dulu, karena istilahnya sama, nanti maknanya berlainan. Istilahnya sama, nanti maknanya berlainan. Wujud ini dibagi dua aja. Kalau ulama sih bagi tiga ya. Kita bagi tiga. Wajib, disebut wajibul wujud, yang mesti ada, yang tidak mungkin tidak ada. Ulama ahli akidah, ahli kalam menggunakan akal dan nakal. Nakal Quran, dalil teks, untuk menetapkan wajib wujudnya Allah. Allah itu wujudnya gimana sih? Jadi gimana metodenya? Akal dan nakal. Tapi coba antum ngomong sama non muslim, bisa nggak pakai surat kulhu? Dia nggak percaya, maka akalnya dulu yang ditembak. Ya, kita ajak dia mikir. Mungkinkah air ini tidak ada yang buat? Nggak mungkin. Ini orang-orang non muslim nih yang ateis. Mungkinkah masjid ini tiba-tiba terjadi aja? Dia pasti bilang nggak mungkin. Kita gedein lagi. Mungkinkah bumi ini tidak ada yang buat? Oh nggak mungkin, mesti ada. Jika satu botol ini aja ada yang buat, masa alam semesta nggak ada yang buat? Maka ini disebut wajibul wujud. Mesti ada. Mustahil tidak ada. Mustahil tidak ada. Itu kalau di matematika, negatif kali negatif, jadi apa? Itu yang disebut wajib. Wajibul wujud, yang wajib wujudnya, yang akal kita akan mustahil mengatakan dia tidak ada. Cuma akal hanya sampai mengatakan dia ada, titik gitu. Terusannya dia mesti menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Inilah kehebatan ahlul kalam. Perbedaannya dengan filsafat. Filsafat sampai kepada keyakinan bahwa alam ini ada yang mencipta. Karena filsafat itu dulu juga turunan ajaran para nabi, tidak seperti yang dikarang-karang oleh kelompok anti filsafat yang mengatakan filsafat ini buatan Aristo. Bukan. Filsafat itu dulu sudah ada semenjak zaman-zaman para nabi. Aristoteles dalam riwayat yang dinukil oleh Syahrastani adalah seorang murid yang terhubung kepada Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman nabi bukan? Gimana? Kira-kira mau anti filsafat? Ya. Kita cuma anti filsafat yang membuat kita mengingkari Allah gitu. Jika ada ya biarin aja. Tapi kita nggak butuh kok filsafat. Kita sudah ada ilmu akidah. Antum sudah punya ilmu akidah. Tapi kalau mau tahu, saya dosennya. Tapi juga dosen hadis. Lebih lama ngaji hadis, itu aja bedanya. Maka saya tidak menghadas-hadaskan filsafat, karena kita tahu hakikat filsafat itu apa. Nggak seperti yang dibayangkan mereka. Ya, ini wajib. Dan yang wajib wujud itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada wujud yang lain, disebut mungkin. Mungkin, apa arti mungkin? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Mungkin ini udah jadi bahasa Indonesia, mungkin. Ada mungkin secara, ini ada dua ya. Eksak, gimana cara nulisnya? Kita sebut bahasa Arabnya aja. Tabi'i. Secara akal. Dan yang kedua secara tabi'i. Tabiat itu yang orang sebut hukum alam. Contoh api secara hukum alam apa? Membakar. Udah pernah ngelihat orang Banten nggak kebakar belum? Iya, bener. Terus kalau Nabi Ibrahim nggak kebakaran tuh percaya nggak? Berarti secara tabi'i api membakar, tapi akal kita bilang pernah kok seseorang dibakar api tapi tidak terbakar. Maka akal kita tunduk kepada Quran, karena Quran itu dibangun atas wahyu yang pasti diterima akal. Makanya Al-Quran mengatakan afala taqilun, apakah engkau tidak berakal? Jadi akal itu beda dengan logika. Akal beda dengan logika. Logika itu bahasa Arabnya mantik, logik. Bahasa Yunaninya logos. Orang sering bilang, oh nggak masuk logika. Itu dia keliru. Logika itu ada premis. Kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga. Nah itu namanya logika. Contoh gini, bumi ini, jangan pakai bumi, segala sesuatu yang berubah-ubah itu dicipta. Segala sesuatu yang berubah-ubah itu dicipta. Antum berubah nggak dari kecil? Siapa yang merubah? Ayah, ibu? Enggak. Makanan? Enggak. Bumi berubah-ubah nggak? Malam, siang, malam, ada yang merubah? Pasti ada yang merubah. Segala sesuatu yang berubah dicipta. Bumi berubah-ubah, maka bumi pasti dicipta. Ini waktunya sampai jam berapa nih? Apa diundur azannya? Gimana pengurus? Cuma sekali sebulan doang nih. Ya, yang penting jamaahnya ada, ditakhir tapi jamaah. Nanti kita komat aja ya. Oke. Lagi nanggung kan? Secara kasat mata api membakar, tapi kejadian Nabiullah Ibrahim tidak dibakar. Maka akal harus mengatakan secara tabi'i api wajib membakar. Disebut dalam ilmu akidah hukum adi. Hukum adi itu kita sebut hukum adat, tapi adat dalam bahasa Indonesia beda dengan adat dalam bahasa
Arab. Ada, itu artinya yang berulang-ulang. Ayah dari guru saya, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan, karena setiap hari kita melihat api membakar kertas, membakar rokok, maka kita mengatakan api pasti membakar, maka disebut hukum adi. Adi sesuatu yang berulang. Coba, air yang mengenyangkan, air yang menyegarkan, nasi yang mengenyangkan. Karena setiap pagi selesai kita sarapan, kita kenyang. Benar ya? Setiap pagi, maka kemudian kita berkesimpulan bahwa airlah yang menyegarkan, nasilah yang disebut hukum. Sedangkan ini disebut hukum akli. Afala ta'qilun, kata Allah. Hukum akli. Hukum akli, dia melihat celah bahwa sebenarnya bukan air yang menyegarkan. Kenapa? Bukan air yang membuat kita kemudian masih bertahan hidup. Karena ada Ashabul Kahfi 309 tahun tidak makan, tidak minum, hanya tidur dan masih hidup. Benar? Ya. Gimana? Udah mulai connect? Beda akli dengan adi, beda hukum akal dengan hukum alam. Beda ya? Itu sebabnya akal bisa menerima yang disebut keramat dan mukjizat, tapi hukum tabi'i nggak bisa. Hukum adi nggak bisa terima. Disitulah berbeda pendapatnya seorang ulama sufi dengan seorang ahli filsafat namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina bilang kalau batu dilempar ke atas pasti jatuh. Dia ngomong hukum berat massa. Ini beda aliran dengan yang lain, pakai tarik menarik, magnet. Ini dua aliran nih. Saya mau tanya, jatuhnya batu dari atas ke bawah karena bumi menarik atau karena berat? Itu udah dua aliran tuh dalam ilmu eksak. Saya ulang lagi, batu jatuh dari atas ke bawah karena dia punya ukuran berat atau karena daya tarik bumi? Itu aliran siapa? Orang barat tuh, filsafat itu. Katanya antum mengharamkan filsafat. Gimana ayo? Makan tuh filsafat. Dan lucunya banyak kawan-kawan saya kedokteran kok terjebak mengharamkan filsafat, padahal kedokteran itu adalah bagian dari ilmu filsafat terapan. Cara buat obat itu kalau nggak pakai ilmu filsafat nggak jadi. Senyawa ini kamu sudah ini, maka ini itu hukum filsafat, itu namanya logika. Ada rumus-rumus yang disebut hukum konstan. Itu adalah kaedah falsafah tapi terapan. Dulu ilmu terapan itu dianggap ilmu hina. Oleh karenanya Jelinus, orang yang jenius ahli kedokteran, tidak lebih terkenal daripada Aristoteles. Pusinglah antum ya dengan nama-nama tadi. Ini gimana nih? Kata si sufi, nih saya lempar nih batu, gak turun-turun pak batunya. Dilempar batu gak turun-turun, nyangkut di atas. Dilihat, oh iya gak turun. Tapi Ibnu Sina orangnya, dia pendiriannya di sini. Apa kata dia? Secara hukum alam, batu mesti jatuh ke bumi. Tapi karena engkau mempunyai kekuatan yang dititipkan Allah kepada dirimu, engkau bisa menahannya. Wah, disitulah saya mulai jatuh cinta kepada Ibnu Sina dan tidak lagi mengkafirkan dia, meskipun ada pandangan yang mesti dikoreksi. Orang terdahulu ini kan mereka menemukan satu pengetahuan yang mesti kita kembangkan sekarang. Bukan berarti yang dulu harus begitu, enggak. Mereka juga berbicara ilmu yang sebelum mereka enggak ada. Makanya saya sekarang dengan kawan-kawan beberapa mengajak, ayo, ini definisi di kitab belum selesai, ya kita selesain.
Ini kaidah di kitab sudah banyak yang berubah faktanya. Mari kita tambahkan kaidah-kaidah baru. Karena kaidah-kaidah yang kita baca di kitab-kitab lama itu cocoknya adalah untuk masa sebelum ada internet. Ya, itu yang kita ajak kawan-kawan ya. Secara akal, maka nanti dibagi lagi, ada wajib akli, ada mustahil akli. Mungkinkah alam ini ada tanpa pencipta? Akal bilang apa? Ini tab, ini mic ada dengan sendirinya, bisa nggak? Mungkin nggak? Maka teori-teori evolusi sulit diterima, ya, sulit diterima. Kausalitas, makanya saya sering nanya dulu, masih ingat nggak? Ayam dari telur atau telur dari ayam, masih ingat? Tuh pada pusing kan? Ada yang bilang ayam dari telur, siapa? Angkat tangan. Ayo Pak, angkat tangan. Ayam dari telur atau telur dari ayam? Tuh, diulang lagi kan? Jadi yang benar gimana? Saya punya ayam waktu di kampung. Saya lihat ayam keluar dari telur, tapi telur keluar dari ayam. Pusing gak? Maka mesti ada yang bukan ayam, bukan telur, yang menciptakan ayam dan telur. Itu akal ngomongnya begitu. Bukan ayam yang menciptakan telur, bukan telur yang menciptakan ayam. Nah, itu ada lagi namanya dalam ilmu mantik, daur namanya. Muter-muter, kan ada orang suka muter-muter. Ayam dari telur, telur dari ayam, gitu aja terus. Orang kalau sudah paham bab akli, maka dia akan kuat berfikirnya. Bagaimana dengan hukum nakli, dalil teks? Itu bagi orang yang sudah paham akli, maka gampang mencerna dalil teks, dalil nakli. Jangan langsung dicokokin teks, nanti pokoknya begitu jadinya. Nggak ada berfikirnya. Pokoknya di Quran begini, haram. Ya enggak, itu enggak mikir. Allah nyuruhnya mikir. Ya. Jadi wujudnya Allah itu disebut wujud wajibul wujud, ya. Selain Allah disebut dengan alam dalam ilmu akidah. Kalau dalam ilmu tasawuf itu beda lagi istilahnya. Ya. Kalau dalam ilmu tasawuf kullu ma siwallah batil, selain Allah batil. Tapi dalam ilmu kalam, ilmu akidah, selain Allah disebut alam. Alam dicipta. Tapi ingat, ini kaedah dibuat oleh akal. Dan setiap kaedah yang dibuat akal mesti ada pengecualiannya. Likulli qaidatin musnasnayat. Setiap kaedah mesti ada tasnayat, pengecualiannya. Ketika kita mengatakan bahwa alam ini ada, alam ini apa? Segala satu selain Allah. Oke. Nah, turunan alam boleh dihapus, Cuk. Ini bagian terakhir yang mau saya jelaskan. Alam itu dapat lagi dibagi. Pertama namanya jisim, benda. Tapi bukan benda dalam bahasa Indonesia. Bukan jisim dalam bahasa Indonesia. Alam itu mungkin. Ya, bagian dari mungkin. Ini istilahnya Pak, saya susah membahasakannya, tapi saya terjemahin ya. Jisim itu benda, arad itu sifat atau kondisi. Ini terjemahan paksaan ya. Sampai hari ini belum ketemu terjemahan yang pas. Jisim benda,
sifat, kondisi. Contoh, ini apa namanya? Whiteboard. Oke, papan tulis putih, itu aja, itu bahasa Inggris, Pak. Papan tulis, bener nggak? Ini papan tulis, warnanya apa? Oke. Apakah putih itu papan tulis? Ini putih nggak? Tapi bukan papan tulis. Muka saya putih nggak, Pak? Untuk Bapak putih lah ya. Ini putih, apalagi? Itu cat putih nggak? Oke. Sifat atau kondisi salah satunya warna. Di warna disebut dengan arad. Dia ada pada benda. Benda itu dibagi dalam ilmu akidah jadi dua, benda kasar, benda halus. Saya tambahkan yang ketiga, nuriyun, cahaya. Jadi di kitab cuma dua, Pak. Kasar, halus, cahaya. Ini ijtihad, bisa jadi salah, bisa jadi benar, tapi insya Allah ini benar. Kasar, halus, nuriyun, bersifat seperti cahaya. Kasar contoh, ini kasar apa halus? Kasar. Bertempat nggak? Halus, udara. Udara bertempat nggak? Nggak bertempat, Pak. Udara, salah satu sifat udara masuk seperti air. Dia masuk ke tempat yang kurang massa udaranya, seperti air. Kadang udara itu ada kelembabannya, ada airnya, Pak. Lupa ya. Ini saya yang kuliah agama, Bapak kuliah umum, masa lupa? Udara itu adalah kelembabannya nggak? Ada. Terus cahaya, itu kelihatan cahaya? Cahaya butuh ruang. Ada ruang nggak yang ditempati? Ada ruang. Maka benda itu punya karakter. Apa karakternya? Termasuk ini, bertempat. Berarti alam bertempat gitu. Warna tempatnya di benda, benda bertempat di fisik tempat yang lain. Coba bayangkan ada whiteboard tapi bukan di satu tempat, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau Bapak bisa mikir, berarti otaknya masalah tuh. Memikirkan suatu benda tidak pada satu tempat. Coba lihat, alam ujungnya ini itu maksud kajian kenapa dipisah jadi dua, ya? Kenapa ini dipisah? Karena Allah bukan alam, maka Allah mustahil bertempat. Kalau faham ini baru beres baca Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras, bukan menempatinya. Cukup katakan bersemayam, selesai. Yanzilu Rabbuna, Allah turun sepertiga malam terakhir. Enggak usah dibayangkan bertempat, berpindah-pindah, enggak. Apalagi bertempat, berpindah-pindah, berubah-ubah, enggak, ya. Ngebul enggak? Tapi bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Ini baru belajar ilmu aqidatul awam. Begini cara belajar saya dulu kepada guru-guru saya. Sudah mulai paham? Dikit-dikit aja dulu ya. Di sini cukup? Cukup ya? Jadi kalau disebut dalam surat Asy-Syura, surat musyawarah, laisa kamislihi syai', tidak ada yang serupa dengannya satupun, yaitu alam. Tiadalah alam serupa dengannya. Alam bertempat, dia tidak bertempat. Alam berbentuk, Allah tidak berbentuk.
Alam berubah-ubah, Allah tidak berubah-ubah. Alam ada awalnya, Allah tidak berawal. Alam ada akhirnya, Allah tidak berakhir. Baru pas maknanya, huwal awwalu wal akhiru. Dia maha awal, bukan berarti ada awalnya, justru tidak berawal. Wal akhiru, dia tidak berakhir. Gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gimana? Cukup? Mau nanya? Ya? Mau nanya? Oke. Silakan. Benar bisa dipahami? Kalau enggak kita ganti metodenya. Bisa ya? Ya, silakan. Langsung aja. Indonesia aja, karena ini orang Indonesia. Ah, ini nih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bertanya atau ya. Siapa dan Abu ini saya imam di pribadi saya waktu dia masih menang itu ada satu tahun yang menurut saya. Maksudnya katanya banyak. Kenapa beliau tidak ini tiba-tiba ya? Ya. Kenapa beliau tidak berkuat? Kenapa tidak apa namanya? Maksudnya itu Menolak. Ya. kemenangan. Betul. Itu dari buktikan sama saya. Terus ada jawabannya nggak? Belum. Oke, baik. Terus kemarin itu saya mengamalkan Yahya dan Ayub, tapi masih masih banyak itu ya. Artinya banyak yang rusak ini. Mungkin secara permata nggak bisa dengan Buya, saya beramal ya. Amalan lah gitu kan. Gimana bisa memperbaiki itu ya. Oke, baik. Baik. Itu dari Ya. Antum nanya kayak beliau juga nggak? Kenapa saya ngisi di Kemenang? Udah tahu kan? Ya. Saya diundang sebelum masalah Gus Menak itu. Oke. Itu pertama. Kalau janji mesti ditepati. Saya mau nanya, mereka Muslim nggak? Oke, mereka Muslim? Kalau saya bikin janji dengan mereka, saya wajib nggak menepati? Jangan dibayangkan honornya, Pak. Honornya kecil. Jangan tanya honor, antum suuzon mana? Dosa tuh. Ya. Saya diperintah oleh salah satu guru saya. Dulu kan saya nggak mau masuk ke wilayah itu sama sekali. Kalau tidak ada di antara kita yang berdakwah di kalangan umara, maka nanti ada kelompok ekstrim yang akan masuk. Kamu harus masuk. Maka saya katakan labbaik ya syekhi. Baik Tuan Guru, saya terima mandatnya. Maka mulailah habis itu besoknya itu ada orang dari Kemenak ngundang saya. Dan saya terima. Kemudian terjadilah kasus video itu yang dipotong itu. Dan saya berjanji kepada teman-teman, saya akan sampaikan keluhan antum. Dan saya sampaikan. Coba kalau saya nggak diundang, siapa yang mau nyampein? Saya sampaikan. Dan ternyata orangnya humble dan saya bilang, Gus, minta maaf saja. Meskipun maksud antum bukan itu, minta maaf saja. Tapi ternyata kayaknya beberapa timnya tidak berkenan. Cukup buat klarifikasi lewat tulisan. Saya bilang, mesti video. Karena orang sekarang malas baca. Buatlah video, antum minta maaf. Ya, nggak tahu kan, kita nggak boleh maksa orang. Kita cuma boleh menasihati. Ya.
Dan seandainya pun dia benar-benar maksud begitu, itu kan merugikan dia. Dan dia ngomong begitu, saya nggak mungkin lah, kata dia nih. Jadi saya minta klarifikasi, benar gak ente maksud begitu? Aduh Buya, katanya, saya ini kan orang Nahdiyin, yang paling berisik pakai toa kan orang NU. Benar gak? Bukan orang Muhammadiyah, bukan orang Salafi, bukan Ikhwani. Yang paling berisik itu NU. Karena orang NU ini suka beragama tuh rame, asik. Benar gak? Kayaknya rame gitu, seru gitu, hidup negeri itu kayak rame. Justru kalau saya konsisten dengan ini, bahwa maksud saya adalah syiar-syiar ini, saya yang rugi, kan saya orang NU katanya. Ya terserahlah, walau alam. Yang penting kalam-kalam nasihat saya sampaikan. Kalam nasihat saya sampaikan. Dan nyampe nasihat kasar-kasar atau lembut kalau kita nasihatin orang? Atau ngomong lewat YouTube, "Oi, orang kafir. Menak kafir," gitu nggak ngomongnya? Itu bukan ngasih nasihat, itu namanya caci maki. Kalau ngasih nasihat, jangankan kepada Menak, Sayyidina Musa diperintah untuk ngomong kepada Fir'aun, ngomong baik-baik. Benar gak? Padahal Fir'aun sudah ngaku jadi Tuhan. Inilah perbedaan manhaj yang diajarkan guru-guru kami dengan ya yang mereka itu, kawan-kawan saya. Semenjak saat itulah mulai muncul tuh kajian ruh dipermasalahkan. Baru tadi nggak ada masalahnya, nggak ada yang mempermasalahkan. Ya nggak masalah sih, memang ini sudah hak dan kewajiban saya, dan memang sudah hak saya dapat ujian ini. Jadi nggak ada masalah, dan saya nggak menyesal sama sekali, ya. Dan kita akan teruskan. Ini negeri, Bapak, saya mau kasih tahu antum, kalau tidak masuk ke dakwah ke semua lini, maka nanti akan ada pengkhianat di kalangan aparatur negara yang akan menghancurkan negeri ini. Antum nggak bisa lagi pengajian begini, di mana-mana dibom, mau. Ya, sekarang Ahlus Sunnah lagi kacau nih, ya. Ahlus Sunnah bantah Ahlus Sunnah, bahkan saya diragukan Ahlus Sunnahnya loh mereka. Saya ngomong bab tasawuf, itu beda dengan bab ilmu akidah, dua hal yang berbeda. Mereka campur-campur adukan, ya. Jadi nggak usah khawatir, Bang, ya. Udah yakin saya tidak bertambah dengan melihat ada keramat, dan juga tidak berkurang ketika ada ujian-ujian. Seperti yang dikalamkan Sayyidina Ali, jika aku melihat keajaiban, yakinku tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Begitulah yakin, gak boleh naik, gak boleh turun. Wabil akhirati hum yuqinun, ya. Dan saya cuma seorang muallim, guru itu gak boleh beda-bedain murid. Mau muridnya aparat, jamaah biasa, wong cilik, pengusaha, saya gak boleh bedain. Dan antum coba lihat, saya pernah ikut kampanye gak? Pernah ikut kampanye nggak? Teman-teman saya yang ikut kampanye, mengkampanyekan gubernur kah, wali kota kah, dan saya tidak masalahkan. Kenapa itu nggak diprotes? Saya cuma dakwah doang, kok diprotes? Saya harusnya protes yang ono, jangan protes di sini, gitu ya. Jadi husnuzon aja, ya. Oke, ada lagi, satu lagi, satulah belakangnya, satu belakang, udah 7:30. Habis ini kita ke Nabawi. Ya, udah nunggu di sono. Ya. Nanti antum kalau nanya di sono, ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Saya menanyakan yang pertama, daripada konsep Madhab Asy'ari yang selalu bersikap wasatiyah, tengah-tengah, adalah konsep asal. Mohon beliau gambarkan konsep tersebut dengan ibarat yang mudah dipahami bagi orang awam seperti saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 12 SKS nih. Tapi saya kasih yang clue yang mudah ya, insyaallah ya. Coba angkat tangannya semua. Itu antum yang angkat, Pak Allah yang angkat? Hah? Siapa yang angkat? Sadar gak ngangkat tangan tadi? Kesadaran itu disebut kasab. Kasab itu artinya usaha.
Inilah yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Paham? Gampang ya? Jadi Nabi Khidir ketika bunuh anak kecil itu nggak pakai kasab dia. Dia bukan lagi dia gitu. Tapi dia, saya pusing tuh. Hanya ilmu tasawuf yang bisa menjelaskan. Ilmu ini nggak bisa. Maka ilmu kalam ada batasnya. Oke? Mudah dipahami? Coba antum ngelirik seorang cewek yang buka aurat. Matanya ngelirik atau matanya ditarik oleh orang itu. Siapa yang salah? Mata kita yang ngelirik. Kita melirik dia, itu disebut kasab. Itu yang kita tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Oke? Sudah paham? Nah, ini versi gampangnya. Kalau versi sulitnya nanti ada namanya Jabariyah, ada Qadariyah, ada Ikhtiar, ada Qudrah, ada Irada, ada Kun, ada Fayaqun, macam-macam. Iya, pecah tar kepalanya. Pelan-pelan Pak ya, karena ilmu ini mesti saya suapin pelan-pelan. Karena ilmu ini dulu adalah santapan santri di pesantren, santapan mahasiswa di kampus. Sekarang saya turunin karena saya anggap masjid ini pesantren terbuka. Jadi kalau antum disebut saya santri siapa? Santri terbuka, bukan santri kilat. Oke, cukup. Mungkin yang masih ada waktu silakan ikut ke Masjid An-Nabawi. Kita tutup dan kita sholat berjamaah. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.